Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya Bimo Imam Usodo. Selanjutnya ada Maisyarah Rizka. Selanjutnya ada Desvira Kaidalisa, Tahta Ayu Anggraini, dan Keisha Destiara Rahyani. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tabi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan tabi'in. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Pembagian hadis. Para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pembagian hadis. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, anatomi dari orang sakit. Jadi maksudnya hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak dapat penyakit dan cacat. Sedangkan secara istilah menurut ulama hadis, syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dabit, matanya tidak syadz, dan matanya tidak mengandung ilat. Kedua, hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu yang bermakna kebaikan, al-jamal yang bermakna keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun, yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah 18, yang artinya hadis hasan adalah bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikitnya kedobitannya, tidak ada keganjilan, dan tidak ada ilat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedabitannya. Hadis sahih, kedabitannya seluruh perawinya harus zam atau sempurna. Sedangkan dalam hadis hasan, kurang sedikit kedabitannya jika dibanding dengan hadis sahih. Hadis hasan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hasan li dzati adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Yang kedua, hasan li ghairi. Hasan li dzati adalah hasan dengan sendirinya karena memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditemukan.
3. Hadis do'if. Hadis do'if bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, do'if berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis do'if ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian hujah. Dalam pengertian hadis do'if secara istilah adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi atau definisi lain yang bisa diungkapkan oleh mayoritas ulama, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau mutasyil. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan 2 syarat, yaitu 1. Tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. 2. Tidak berkaitan dengan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mau'izah, targhib wa tarhib, atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan lain. Selanjutnya, contoh hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a," yang artinya, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.